Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul ada apa sih sama dia gitu? Kenapa dia berubah? Kenapa dia tiba-tiba jarang chatting, ghosting sama kamu? Tiba-tiba kamu ngerasa dia itu aneh gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa memang something wrong with your partner, with your lover gitu ya, silakan datang ke sini. Ini adalah pick a card reading yang cocok buat permasalahan kamu, oke? Ada 3 pilihan kartu seperti biasa. Lambang pertama adalah dinosaurus yang ini. Yang kedua adalah boneka beruang yang coklat ini. Yang ketiga ada si boneka warna kuning. Oke, teman-teman. Tapi aku akan menjelaskan tata cara general reading di Spero Roro dulu ya. Yang pertama aku mau bilang ini adalah timeless general reading. Jadi kamu bisa kapan aja nonton ini karena timeless itu tidak berbatas waktu artinya. So kalau memang video-video yang lain yang aku upload juga berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, itu boleh kamu tonton ya. Kalau memang kalian ngerasa judulnya cocok sama permasalahan hidup kalian saat ini, oke? Jadi nggak usah nunggu uploadan aku yang baru lagi gitu. Kalau memang yang kemarin-kemarin ada yang cocok sama masalah hidup kamu, silakan ditonton. Yang penting kalian relax, tenang, sudah berdoa singkat, meditasi sebentar, 1 menit 2 menit. Tarik napas dalam-dalam, terus juga di kanan kirinya itu nggak usah terlalu ribut, kalian ke tempat yang lebih sepi, insya Allah semuanya resonate dan berguna buat kamu. Begitu ya teman-teman ya, oke? Aku juga mau ngasih tauin jangan terlalu dibaperin, yang penting dilihat dulu aja pesan-pesan dari aku, gimana caranya supaya kamu bisa menjadi lebih baik, introspeksi diri, dan merubah energi supaya nanti ke depannya hubungan kamu lebih baik ya. Jadinya nggak usah terlalu takut, oke? Dan karena ini general reading, teman-teman diwajibkan untuk nonton semua file, walaupun kamu nonton salah satunya. Jadi nanti kamu bisa nonton file yang lain juga, pilihan yang bukan kamu pilih, supaya untuk mencocokkan, jangan-jangan ada yang lebih cocok kisi-kisinya atau clue-nya sama permasalahan hidup kamu gitu ya. Namanya juga aku mengambil energinya secara online, berapa puluh ribu orang di dalam banyak negara dan banyak benua, jadi bisa aja energi kalian tuh tertumpah di file yang lain, oke? Jangan pelit kuota dan jangan pelit energi kalau mau nonton di Spero Roro. Yang penting kalian itu kayak cocok ya, jadi nggak apa-apa ya sedikit-sedikit buang-buang kuota lebih untuk nonton file yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 1 aku dari sini si dinosaurus yang berwarna merah atau pink ini ya teman-teman ya. Nomor 2 beruang dan nomor 3 si boneka kuning. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 1 dengan lambang dinosaurus berwarna pink atau merah ini ya teman-teman ya. Kita lagi ngobrolin ada apa dengan si doi, kenapa tiba-tiba dia tuh kayaknya hilang atau ghosting atau berubah gitu, jadi kayak dingin, gak romantis gitu. Apa jangan-jangan dia kayak malah nyembunyiin sesuatu nih Kak Roro. Oke, kita lihat ya teman-teman, kenapa sih dengan dia? Jangan-jangan dia cuma kelelahan atau lagi sakit ya kan? Kita lihat ya, atau memang ternyata dia punya selingkuhan. Oke, silakan mulai rileks teman-teman. Jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing, alias berdoa singkat. Nafas, take a deep breath teman-teman, relax. Kanan kirinya kalau bisa jangan terlalu ribut juga, supaya energinya benar-benar pas buat kamu. Oke, aku mulai live shuffling. Ngocok kartunya aku live di sini. Jangan di skip teman-teman. Kalian juga harus nonton. Kenapa? Karena ini aku lagi nangkep energi dominan ya di semua benua negara, di semua waktu. So, nggak mungkin sebentar. Oke. Oke, file nomor 1. Ada apa dengan dia? File nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Ada apa dengan orang yang difokuskan oleh file nomor 1? Ini orangnya sih bisa siapa aja ya, pasangan, teman, bos kamu kok tiba-tiba galak apa segala macam. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Yang penting fokus sama orang itu dan kamu relax. Oke, here we go. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang yang difokuskan file nomor 1? Apa yang sebenarnya terjadi sama orang yang difokuskan file nomor 1? Apa yang sebenarnya terjadi? Alright. Mulai berasa panas tangannya aku. Oke, ada 4 of Wands dan masih ketutup. Oke, kita mulai lagi. Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang yang difokuskan file nomor 1? Kenapa dia berubah? Kenapa dia berubah? Mengapa dia berubah sikapnya ke file nomor 1? Kenapa dia berubah?
Ada lagi mau keluar? Alright. Bottom of the decks-nya ada Six of Cups. Alright. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama ada Four of Wands. Yang kedua ada Seven of Swords. Sword, kok word? Sword, S-nya ketinggalan. Ada Two of Cups, ada Two of Wands, and then ada Queen of Pentacles, ada The Hermit, dan ada ada Knight of Swords. Oke. Di bottom of the deck-nya ada Six of Cups. Oke. Bottom of the deck-nya aku juga taruh di sini, karena ini mempengaruhi energinya dia juga. Oke, one thing that I know yang bener-bener kelihatan di sini adalah dia itu sebenarnya suka sama kamu, care sama kamu. Dia juga sebenarnya kayak bingung mau kayak gimana, karena ada Seven of Swords yang melambangkan memang dia itu mau move on dari kamu. Dia emang mau pergi dari kamu. That's why mungkin dia agak dingin sama kamu akhir-akhir ini, mulai ghosting ke kamu. Yes, yang aku lihat seperti itu. Aku nggak mungkin bisa bohong karena tarot reader nggak boleh bohong kalau lagi ngebaca kartu. Tapi yang aku lihat memang dia suka sama kamu karena ada Two of Two of Cups ya di sini ya. Dia ngerasa stabil sama kamu, dia ngerasa memang kamu itu orang yang cocok buat dia. Tapi memang yang aku lihat memang dia itu lagi stuck. Di sini ada Two of Wands yang melambangkan dia memang lagi mikir dan lagi nggak mau ngapa-ngapain. Dia lagi kayak dalam pemikirannya karena ada The Hermit juga. Jadi memang dia ada kesatria di sini. Kalau kamu lihat ada the Knight gitu ya. Tapi Knight-nya itu ada Knight of pemikiran, Knight of logic gitu ya. Bisa dibilang ada the Sword. Jadi memang dia lagi mikir sekarang. Dia mau dibawa kemana hubungan ini? Gue harus kayak gimana sama hubungan ini? Gue harus kayak gimana? Yes. Dan yang aku lihat memang dia itu ya ada gini. Aku sih, tapi ini sedikit banget. Ada yang memang lagi kayak tentang keuangannya, kayak maksudnya bukan bermasalah, tapi lagi banyak banget urusan tentang bisnisnya dia, kerjaannya dia, atau sekolahnya dia. Talking about Pentacles, tapi dikit banget. Yang lebih banyak, sorry to say, kayaknya dia itu lagi sibuk sama orang-orang dalam masa lalunya. Bisa jadi mantannya datang, mantan pacarnya, mantan pasangannya, mantan gebetannya datang dan bikin dia kayak bernostalgia karena ada Six of Cups di sini. Bisa jadi memang dia tuh kayak tiba-tiba kayak ke distract gitu. Oh ternyata kok lebih asik ya ngobrol sama si orang yang lama ini gitu dibandingin sama kamu. Karena di sini ada orang yang mau pergi tapi nggak mau pergi. Jadi dia memang sempat pergi nih, turn on turn off, karena memang di sini ada si Six of Cups. Entah memang bisa teman biasa, kayak mungkin dia lagi asik sama teman-temannya, ya teman-teman lamanya gitu. Udah lama nggak ketemu mungkin gitu kan. Apalagi kalau kamu nontonnya ini lagi self karantin, mungkin dia lagi Zoom call gitu ya, lagi video call di WhatsApp atau kayak gitu ya, sama teman-temannya yang bikin lupa waktu, atau ngegames bareng, mabar ya namanya ya, main bareng gitu ya sama teman-temannya yang bikin dia lupa waktu dan lupa sama kamu. Ya, tapi kebanyakan memang tentang orang yang asik banget sama masa lalunya, entah memang temen atau mantan, yang bikin dia lupa sama kamu. Dan akhirnya dia mikir, gue pergi nggak ya dari kamu ya, file nomor 1, aku pergi nggak ya dari file nomor 1, kayaknya gue bisa nih bahagia tanpa kamu gitu. Tapi nggak juga sih, karena gue suka dan sayang, karena ada kartu the Two of Cups gitu ya. Jadi memang dia tuh sekarang bingung, dan kayaknya sedikitnya memang lagi memantapkan tentang perekonomian juga. Dia lagi menstabilkan karena ada Four of Wands yang bikin dia kayak, aduh ntar dulu deh, soalnya gue juga lagi mikirin kerjaan gue nih, lagi pusing banget kayak gitu ya. Tapi ya lebih banyak memang dia itu ke distract gara-gara orang ini sih, orang di sekitarnya dia yang bikin dia kayak wow, waktu tenaganya dan segala macamnya habis, dan nggak mikirin kamu, atau nggak chatting sama kamu, nggak telepon kamu, something like that yang aku lihat ya. Karena dia energinya diem ya di sini. Emang bener-bener dia yang memilih untuk stuck, dia yang memilih untuk diem. Jadi bukan karena kayak pengaruh orang, enggak, dia memang pengen diem, tapi memang karena orang, tapi bukan disuruh orang. Jadi beda ya. Ada beberapa klien aku yang bilang kayak gini, ternyata memang dia disuruh sama keluarganya untuk nggak berhubungan. Kalau ini sih enggak sih, ini memang dia yang memilih untuk nggak berhubungan, tapi karena keasikan sama orang lain, ngobrol dan mungkin kerja, karena di sini ada Pentacles juga ya, Queen of Pentacles. Selanjutnya aku mau lihat dari Oracle energi, kenapa dia berubah, alasan dia berubah, ada apa dengan dia dalam Tuhan Yesus.
Apa yang bikin dia berubah? Energinya dia seperti apa sekarang? Dan khusus untuk file nomor 1, apa yang bikin dia berubah? Ada Healer of the Ages dan ada The World. Oke, yang aku lihat memang aku bilang kan dia itu tentang keduniawian. Jadi world itu kan dunia. Jadi memang dia lagi ngejar beberapa hal dalam dunia ini, menstabilkan apa yang belum stabil menurut dia ya. Yang aku lihat ya mungkin kayak lebih banyak kerjaan dan segala macam akhir-akhir ini. Tapi yang aku lihat memang The World itu juga masalah sama kayak ini, vitalitas atau enggak gairah hidup. Healer of the Ages ini it's talking about spiritual tapi juga ngomongin tentang vitalitas, apa sih purpose hidupnya, apa sih goal hidupnya, apa sih tujuan hidupnya gitu ya. Dan dia aku ngerasa tujuan hidupnya tuh berubah dari yang tadinya mungkin sama kamu melulu dan segala macam, dia ngerasa sekarang kayak prioritasnya nggak kamu lagi. Sorry to say tapi itu yang aku lihat, makanya dia tuh ngerasa kayak kurang greget lagi sama kamu, nggak terlalu sering hubungin kamu karena mungkin prioritasnya dia tuh berubah ya. Kamu tadinya mungkin the world buat dia, tadinya mungkin kamu itu kebahagiaan dan segalanya buat dia ya, the world itu kan segalanya. Tapi sekarang tuh kamu lagi nggak jadi dunianya dia gitu, dunianya dia tuh bukan kamu, yang bikin dia ya udah jadi nggak terlalu intens sama kamu ngehubunginnya. Sorry to say tapi memang itu yang aku lihat. Oke, kita lihat lagi ya apa sih yang bikin dia berubah. Tuhan Yesus, apa yang bikin dia berubah? Kenapa dengan koneksi dia? Tuhan Yesus, apa yang bikin dia berubah? Apa yang bikin dia berubah? File nomor 1, ada apa dengan dia? Oke. Alright. Faith dan gratitude. Gratitude itu memang dia lagi bahagia banget, dia lagi bersyukur banget. Entah kenapa di sini juga ada kayak something like lovership ya. Kalau kamu lihat ya seperti Two of Cup. Bisa jadi memang kemungkinan banyak banget dari kamu, sorry to say, maaf banget, kayaknya memang ada yang CLBK atau memang lagi flirting sama orang lain dari masa lalunya karena ada Six of Cups ya. Ini kan it's talking about memory, childhood segala macem. Tapi bisa juga childhoodnya ya memang dia tuh lagi deket sama teman-temannya aja sih kayak gitu ya. Yang aku lihat ya, tapi nggak aku bohongin, vision dia aku adalah memang dia itu ketemu sama mantannya. Ngobrol bareng atau segala macam, pokoknya kayak gitu-gitu. Yang bikin dia tuh lupa sama kamu lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus yang aku lihat kalau tentang Faith ini memang ini ada sedikit banyaknya tentang Healer of the Ages. Memang dia lagi kayak lagi kayak mikir yang terbaik buat kalian itu apa gitu ya. Makanya dia itu kayak mau pergi dari kamu tapi total pergi juga enggak, karena dia mikir kamu juga salah satu orang yang terbaik yang memang bisa dijadikan partner hidup gitu ya. Tapi dia juga akhirnya sekarang ujung-ujungnya diem, dia nggak tahu harus ngapain karena ada Two of Wands di sini ya teman-teman. Dia juga bingung mau ngapain. Kenapa dia bingung? Ya karena mau ninggalin juga kamu juga orang yang dia rasa tepat, tapi dia juga sekarang udah nggak bisa konsentrasi 100% ke hubungan kalian karena memang ada yang bikin kalian ke distract. So akhirnya dia tuh pasrah. Aku sih ngeliatnya tuh Healer of the Ages dan Faith ini ya teman-teman ya, ini ngomongin tentang pasrah dan surrender gitu loh sama Tuhan loh gitu. Yaudah yang terjadi biarlah terjadi, mikirnya kayak gitu ya dia ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena dia kayak bingung sendiri, gue harus kayak gimana gitu. Di satu sisi kayak gue happy sama kamu nih file nomor 1, tapi ada juga yang orang lain yang bisa bikin kalian bikin dia tuh lebih happy kayak gitu ya. Jadi dia galau sendiri. Jatuhnya kayak mau move on gak bisa, tapi bertahan sama kamu juga ada yang lain nih yang lebih oke gitu. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi, mengklarifikasi lagi lebih dalam. Alasan dia tiba-tiba berubah, kenapa dengan dia dan Tuhan Yesus untuk file nomor 1. Kenapa orang yang kalian fokuskan itu berubah menjadi lebih dingin. Ada lagi kah yang mau keluar? Oke. Ada cycles dan ada past life. Yes baby, yes that's right. Aku udah bilang berkali-kali. Kamu lihat sendiri aku shufflingnya itu live ya, jadi nggak ada yang aku bohong-bohongin. It's talking about past life. It's talking about mantan, mau pacar, mau teman kecil, mau mantan gebetan, mantan istri, mantan suami. Pokoknya ini adalah kehidupan di masa lalu yang tiba-tiba keluar dari kubur lagi karena ada Six of Cups. Yes. Ya, ini yang bikin dia tuh ke distract lagi sama kamu karena tiba-tiba dia ngerasa, wow, ada sesuatu getaran yang bikin dia itu kayak wow gitu loh. Dan ke distract sama kamu ya, ke distract gitu.
Wow, ini ya nggak fair buat kamu, aku yakin, tapi ini yang terjadi ya. Dan ada cycles itu yang tadi aku bilang kayak tentang roda perputaran dunia juga yang aku bilangnya. Jadi memang kalau dia juga lagi kayak surrender aja, dia lagi kayak pasrah dan ikhlas aja sama Tuhan ya. Jadi dia percaya sama Tuhan kalau memang Tuhan tuh akan memberikan clue atau kisi-kisi yang terbaik buat dia. Gimana yang terbaik buat kalian semua, untuk mantannya, untuk kamu gitu ya, untuk hubungan kalian. Dia lagi kayak oke, nanti juga Tuhan kasih pertanda, karena untuk sekarang dia tuh masih bingung gitu loh harus kayak gimana. Jadi dia ngikutin cyclesnya aja, yang aku lihat dia ngikutin cyclesnya dan kayak ya udah pasrah aja harus kayak gimananya. Dan dia mikir kayak gue yakin kok gitu semuanya kalau udah di tangan Tuhan tuh pasti nanti tahu gimana ke depannya kayak gitu. Tapi alasan sesungguhnya yang aku lihat memang dari awal itu ya karena memang dia itu ada orang lain yang bikin dia ke distract. Oke, selanjutnya karena ngomongin tentang cycles, aku mau ngambil dari Moon Cycles Oracle ini ya, dalam Tuhan Yesus. Apa yang bikin dia berubah ke kamu, file nomor 1. Apa yang membuat orang yang kamu fokus. Oke, sudah dapat. Wow, 3, banyak sekali. Oke, kita you and your loved ones are safe ya. Yang aku lihat memang dia itu ngerasa kayak tenang aja gitu, karena gue juga nggak bisa ninggalin lu banget sih ya. Karena memang kenapa, karena kamu yang bikin dia tuh ngerasa stabil sebenarnya selama ini, yang bikin dia tuh ngerasa safe dan kayak apa ya, happy sebenarnya ya, mau kayak gimana pun juga. Makanya ada kartu Two of Cups ini melambangin memang kamu bukan orang yang kayak the lovers banget, yang romansanya gimana banget, lebay segala macam, enggak. Cuma tipe yang kayak bikin dia tuh stabil, bikin dia tuh nyaman, dan bikin dia itu kayak bergairah dalam hidup tadinya ya. Maksudnya bergairah dalam arti kayak tahu visi dan misi hidupnya, kamu adalah partner yang sejajar. Karena Two of Cups itu adalah tipe yang sejajar, nggak begini tapi sejajar banget. Jadi kamu ngerasa dia ngerasa juga seperti itu kok sebenarnya teman-teman yang aku lihat. Jadi tenang aja. Kalau jodoh nggak bakal kemana, dia lagi galau aja. Oke, and then ada conclusion are within reach ya. Memang dia tuh lagi mencari konklusi atau kesimpulan sebenarnya harus kayak gimana. So dia nggak bisa ninggalin kamu 100%. Jadi dia jatuhnya dia lagi stagnan position gitu ya, lagi the hermit mode ya, karena dia lagi mikir. Hermit mode ini mikir dan kontemplasi, artinya memang bener-bener kayak lagi berserah sama Tuhan, surrender to God, dan have a faith to God, to the Lord gitu ya, gimana ke depannya. So kamu tenang aja sih, kalau aku lihat di sini sih memang dia lagi diem, tapi diemnya bukan karena nggak mikirin kamu, ini malah karena mikirin kamu banget dan mau mikirin apa yang terbaik buat kalian semua. Oke? Seperti biasa mulai berantakan karena kartunya terlalu banyak. Oke, it's okay ya. And then terakhir ada believe in the impossible. Yes, yang aku lihat ya memang bener-bener dia tuh ngerasa harus banget berserah sama Tuhan, karena ini tuh sulit banget dan hampir impossible atau tidak mungkin menurut dia gitu ya untuk diselesaikan. So yang dia lakukan adalah berkontemplasi dan grounded ya, artinya memang berserah sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang nanti mengolah ini semua harus kayak gimana sih sebenarnya, yang terbaik tuh kayak gimana sih. Yang aku lihat seperti itu sih teman-teman, karena dia juga udah bingung, dia mau pindah ke lain hati tapi kangen sama kamu, dan mikirnya kayak kamu memang partner yang baik dibandingin masa lalunya. Tapi juga masa lalunya juga mungkin memang udah punya cerita tersendiri sama dia yang bikin dia tuh kayak tetap kangen dan kayak nggak bisa ngelupain gitu kan, karena ya pasti yang di masa lalu kan punya memori yang lebih banyak dibandingin kamu orang baru gitu kan. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dari Oracle Whisper of Love tentang romantisnya. Oke, Tuhan Yesus, alasan dia berubah, alasan dia dingin dan berubah ke kamu, ghosting ke kamu mungkin, dalam Tuhan Yesus. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan orang yang kamu fokuskan? File nomor 1. Yesus. Jangan di skip ya teman-teman. Apa yang membuat dia berubah? Tuhan Yesus. Apa yang membuat orang yang kalian fokuskan ini berubah? Oke, dari sini belum ada. Kita cek yang lain dulu ya teman-teman ya. Dari ini aja. Oke, work with your light oracle. Oke, apa yang membuat dia berubah dalam Tuhan Yesus? File nomor 1. Jangan ini ya, jangan di skip, dan kalau bisa kalian relax karena tadi agak susah juga ngambilnya. Oke, untuk file nomor 1, apa yang membuat dia berubah dalam Tuhan Yesus? Apa yang membuat orang yang kalian fokuskan ini berubah sih?
Ada apa di koneksi kalian? Oke. Ada lagi kah? Apa yang membuat dia berubah? Alright. Wah, banyak sekali. Pantesan ini file nomor 1 tumben-tumbenan loh. Aku sekali dapet tuh 3. Biasanya tuh paling banyak 2. Oke, ada Anna, the grandmother of Jesus, yes, yang aku lihat memang bener-bener kayak dia itu lagi kayak ngomongin tentang divine planning, tentang Tuhan, tentang keikhlasan dan kepasrahan sama Tuhan. Dia ngerasa kayak kalau memang ini jalannya sama kamu nanti ada jalannya gitu loh. Kalau dijodohkan memang dari Tuhan, emang planningnya dari Tuhan, ditakdirkan sama kamu pasti ada jalannya. Tapi kalau memang ternyata yang lebih baik adalah balik lagi sama si mantannya dia, ya udah gitu. Karena dia tuh memang benar-benar di sini masih bingung. Ini adalah energinya dia, yang aku lihat tuh ini energinya dia banget sih. Sama The Hermit itu energinya dia banget kelihatan. Dan bisa jadi memang bisa jadi dia itu water sign Cancer atau kamu yang water sign, tapi yang aku lihat itu lebih banyak ini bukan ngomongin tentang Cancernya ya. Entah kenapa kalau kali ini aku ngelihatnya memang lebih banyak dari kalian yang memang lagi emosinya tuh naik turun, dia dan kamu. Ya, dia dan kamu lagi naik turun karena memang lagi bingung mau ngapain, so hubungannya stuck. Ini yang bikin hubungannya stuck dan akhirnya bikin dia tuh mikir dan gak ngapa-ngapain. Ini karena dia memang di sini adalah kesatria, tapi kesatria pemikir kan. Dia lagi menyambungkan ke ininya dia ya, menyambungkan ke otaknya dia, ke logikanya dia, apa sih yang terjadi. Ini banyak juga dari teman-teman yang karena banyak swordnya juga memang kayak air sign ya. Kayak ada Gemini ya kan, Gemini, terus ada Libra gitu ya, banyak. Satu lagi apa ya, air sign. Pokoknya ini memang tipe ngomongin kayak dia lagi banyak mikir. Yes. Terus apa lagi? Oke. Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, ada trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Yes, yang aku lihat memang kayak bener-bener dia lagi mencari apa ya, lagi mencari kepercayaan ya, faith, have a faith gitu ya. Dia lagi kayak mencari apa yang memang dia percaya harus dia lakukan gitu ya. Jadi memang dia lagi, yang aku lihat kenapa dia tuh diem, karena dia juga bingung apa yang harus dipercaya, dia bingung apa yang harus dilakukan. So ini adalah waktunya dia untuk kayak mikir sendiri dulu apa yang harus dikerjakan gitu, apa yang harus dipercaya. Dan yang terakhir adalah protection ya. Yang aku lihat memang kayak dia itu lagi memproteksi dirinya dia untuk tidak melakukan hal yang buruk. Ini sama seperti trust your path. Jadi kayak dia itu lagi mikir apa yang terbaik buat dirinya dia, buat kamu, dan mungkin buat mantannya ya, buat teman-temannya. Kalau memang dia lagi deket sama teman-temannya, apa sih yang terbaik? Apa gue membagi waktu? Apa memang gue itu fokusin ke salah satu aja? Apa kayak gimana? Apa gue tinggalin semua gitu? Pokoknya memang dia lagi memproteksi supaya dia tidak salah langkah. Dia tidak salah langkah untuk berbuat sesuatu, karena dia ngerasa apa ya, sakral gitu loh hubungan percintaan ini gitu ya. Jadi jangan sampai salah langkah dan menyakiti banyak orang. Itu sih sebenarnya sih yang aku lihat sih, memang dia kebingungan, jadi bukan karena nggak sayang sama kamu. Kelihatan banget. Oke, selanjutnya aku mau mengambil dari Whisper of Love. Kita coba lagi ya, dalam Tuhan Yesus. Apa yang bikin dia berubah sama kamu ya, file nomor 1 ya. Ada apa dengan dia dalam Tuhan Yesus? Alasannya dia berubah dalam Tuhan Yesus. Oke. Oke, dapatnya 3 lagi. Wow. What's wrong with you? Oke, ada action speaks loudly, ada be willing to express love, dan ada the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Jadi memang dia ngerasa kayak walaupun kamu jauh di mata tapi deket di hati. Jadi memang biarkan ini begini saja, jadi connectionnya tuh secara spiritual aja ya. Dia ngerasa kayak ya udahlah gitu, gue diem dulu, karena yang paling penting adalah heart kalian tuh tetap berkomunikasi. Yang aku lihat ya tipenya kayak gitu, karena memang kalian adalah seseorang yang memang benar-benar bikin dia tuh sadar kalau apa ya, kalau memang cinta tuh nggak kayak ngobrol-ngobrol doang dan nggak dating-dating doang kayak gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang bikin dia, yang pertama aku bilang ada kayak kestabilan. Dan kamu tuh kayaknya nurturing ya, kamu tuh kayak keibuan, mau cewek mau cowok nggak apa-apa. Jadi maksudnya keibuan dalam arti tuh kayak bijak, dan juga bisa apa ya, bisa menjadi sahabat juga walaupun pacaran atau menikah gitu, tapi kalian tuh kayak sahabatan juga. Seseorang yang bener-bener ngemong ya, ngemong tuh artinya tuh kayak menjaga, nurturing banget gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. So dia tuh
yakin juga kamu tuh nggak bakalan kemana-mana sih, seperti itu sih. Yang aku lihat sih dia juga yakin kamu nggak bakal kemana-mana, jadi biarin aja kayak gini dulu. Dia mikirnya kayak gitu. Gue memang butuh waktu untuk sendiri, untuk mikir, intinya kayak gitu sih dia mau ngomong ya. Terus ada kayak be willing to express love to receive love. Jadi kayak memang dia saat ini kayaknya memang ngerasa eh, nggak bisa mengekspresikan cinta. Jadi kayak masih bingung. Dan dia ngerasa juga di satu sisi kayaknya ya, kamu itu juga tipe orang yang nggak bisa kayak apa ya, kasih tauin kalau kamu suka sama dia, cinta sama dia juga. Jadi kayak sparklingnya atau enggak kayak debar-debar jantungnya tuh nggak ada. Jadi makanya dia bisa kadang-kadang tuh ngerasa lebih enak sama orang yang lain gitu loh. Jadi kayak ke distract sama orang lain, karena kalau sama orang lain tuh kayaknya tuh mesra apa enggak memang kayak intim gitu ya, ngobrolnya seneng. Dan tapi kalau sama kamu, oke, kamu itu baik, kamu itu bikin dia tuh stabil dan nyaman, tapi nggak ada kayak getaran-getaran cinta gitu yang aku lihat gitu ya. Sorry kalau salah, tapi entah kenapa yang aku lihat seperti itu. Dan kamu tuh kayaknya dia ngeliatnya memang kamu tuh pasif, jadi kayak dia ngerasa juga ya udahlah gue sama orang lain dulu lah, kayaknya sama si ini nih, si file nomor satu ini kayaknya pasif, jadi kayak kurang asik, kurang greget kalau pacaran atau deket sama dia, yang aku lihat seperti itu ya. Atau enggak memang sebenarnya ya dia ngerasa aja kalau dapat orang yang baru, maksudnya baru udah mati orang yang lain gitu ya, jadinya kayak suasananya beda ya kan. Kadang-kadang kan ada aja alasan, iya sih ini begini sih begitu. Oke, selanjutnya terakhir saran atau memang ada kisi-kisi lain aku mau ngambil dari sini ya. Ini adalah Archangel Oracle, teman-teman, kita lihat ya. Biasanya ini kasih saran atau pendapat gitu loh tentang koneksi kalian yang lagi carot-marot seperti ini. Oke, kita mulai ya. File nomor 1 jangan di skip. Dalam Tuhan Yesus. Alasan orang yang kamu fokuskan ini berubah dalam Tuhan Yesus. Alasan orang yang kalian fokuskan ini berubah dalam Tuhan Yesus. Oke. Oh my god, bener-bener dapetnya 3. Ada relationship harmony, ada prioritize dan ada compassion. Yes, yang aku lihat memang kayak ini dulu deh, ada relationship harmoni. Jadi yang aku lihat memang kayaknya kamu sedikit kurang harmonis akhir-akhir ini. That's why itu yang bikin dia kayak akhirnya pergi dulu ya. Dan akhirnya mungkin kepincut sama orang lain, karena memang kamu di sini aku ngeliat memang bukan prioritasnya dia ya. Prioritasnya dia kayaknya memang bukan kamu untuk saat ini. Sorry to say, tapi yang aku lihat seperti ini. That's why aku bilang kan dari awal kamu bukan prioritasnya dia. Dari awal, dari tarot aku udah bilang kamu itu bukan the world-nya lagi buat dia. Dia sekarang kayak punya kesenangan yang bikin dia tuh bener-bener se-happy itu. Dan kesenangannya kalau memang benar ya, memang ternyata kayak ada orang dari masa lalunya yang datang, yang bikin dia itu mengenang memori masa lalu. Terus habis itu ada the compassion. Jadi aku sih ngerasanya ini kayak ya karena memang ada relationship harmoni, jadi aku ngerasa memang dari awalnya kayak ada beberapa yang kayak sempat konflik, atau bukan konflik sih, kayak mungkin bersih tegang, atau enggak, at least bukan bersih tegang, tapi kayak tidak ketemu enaknya, happy-nya kalau lagi ngobrol atau lagi sama-sama. Mungkin di sini juga ada boring situation ya, ada awkward situation, aku nggak tahu, pokoknya sesuatu yang bikin dia tiba-tiba nggak nyaman. Karena compassion dan relationship harmoni kalau digabungkan itu sesuatu yang bikin tidak nyaman di dia. Padahal awalnya itu kamu itu menjadi tempat yang paling nyaman buat dia, yang aku lihat ya. That's why sekarang itu dia ngerasa dia mencari kenyamanan di tempat baru dulu deh gitu, atau enggak dia sekalian diem dulu, nggak mencari siapa-siapa dulu, karena ada the hermit. Dia mikir dulu, karena ya itu dia ngerasa kayak kamu juga berubah gitu loh. Jadi dia berubah karena kamu juga, dia ngerasa kamu berubah. File nomor 1 aku lihat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dari 135 pesan, message in the battle yang aku bikin sendiri. Oke, kita lihat ya teman-teman. Biar lebih detail lagi, file nomor 1, apa sih alasannya dia itu tiba-tiba berubah dan mulai gak ngehubungin kamu, gak seintens dulu ya. Kita lihat ya, ada apa dengan dia dalam Tuhan Yesus. File nomor 1, relax teman-teman, jangan lupa berdoa. File nomor 1, apa sih yang bikin dia tuh kayak file nomor 1, apa yang bikin dia itu sedikit berubah sama kamu akhir-akhir ini. File nomor 1. Oke, kita lihat dulu ada berapa.
Baru ada 2 ya, kita akan ngambil satu lagi. File nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia berubah? Ada apa dengan si doi? Walaupun kalian bosan, jangan di skip ya teman-teman ya. Karena juga aku capek sebenarnya, tapi memang harus seperti itu. Oke, kita dapat 6 kayaknya ya. Karena mengumpulkan energi tidak semudah yang kamu pikirkan teman-teman. Oke, kita mulai ya. Ada let it flow ya, biar ya yang tadi aku bilang kan ya, have a faith. Terus dia juga kayak ya udah biarkan ini terjadi. Dia lagi diem, ada the hermit juga. Yes, jadi kayak dia ngerasa udah sabar aja, nanti juga ketemu harus kayak gimana ya. Ada the let it flow. Oke. Selanjutnya ada drama queen. Oh my god, kenapa dia ngomel-ngomel? Jadi aku lihat memang di sini udah terlalu banyak drama di hidup kalian, dan mungkin dia ngerasa di hidup kamu juga banyak drama yang bikin dia kayak capek dengan konflik ini, dengan konflik hidup kamu sendiri ya, pel nomor 1. Aduh capek kalau ngobrol sama dia banyakan pakai drama, banyakan masalah gitu. Mendingan kayak gue nyari yang happy-happy dulu. Bisa jadi seperti itu. Makanya dia tuh kayak ke distract sama orang lain. Oke? Selanjutnya stay healthy, bisa dibilang mungkin kayak salah satunya juga kayak dia juga lagi sakit atau lagi gak enak badan, makanya mungkin dia juga kurang staminanya, tenaganya untuk ngobrol sama kamu. Oke. Selanjutnya ada confused. Yes, that's right baby. Ini adalah pernyataan yang dari tadi keluar mulu. Dia juga lagi bingung harus kayak gimana. Dia juga kayak galau, dia harus kayak gimana mempertahankan hubungan sama kamu atau enggak. Di satu sisi dia pengen pergi ke teman-temannya atau pasangannya yang dulu ya. Dia pengen dia istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tapi di satu sisi juga sama kamu pun juga kayak happy dan sangat saling cinta. Dan ini bukan masalah cinta doang. Kalau Two of Cups itu memang partner yang sejajar, partner yang memang bisa bikin dia itu nyaman dan aman gitu ya dalam segala aspek. Dia makanya galau banget sekarang, harus kayak gimana. Dan akhirnya dia lakukan adalah pray ya. Benarnya dia akhirnya berdoa aja, berdoa gimana caranya menyelesaikan masalah ini ya. Karena dia bingung banget ya. Akhirnya dia tuh percaya sama Tuhan aja, percaya kalau memang ini tuh semuanya emang cycles gitu. Emang semuanya tuh nanti ada jalannya, semuanya memang ada konklusinya seperti apa gitu ya. Terus habis itu yang terakhir ada you deserve someone better. Dan akhirnya dia bilang kayak sebenarnya kamu nih pile nomor 1 bisa lo mendapatkan orang yang lebih baik dibandingin aku, karena aku tuh lagi bingung mau ngapain tuh. You deserve someone better. Kamu tuh dianggap memang orang yang baik sama dia. Kamu dianggap orang yang memang bener-bener kayak dan super pinter, pokoknya something like that yang aku lihat ya. Makanya dia ngerasa kayak kamu tuh sebenarnya nggak pantas diginiin sama dia. Cuma ya memang itu kenyataannya, memang dia tuh lagi nggak bisa banget sama kamu, karena banyak hal yang memang terjadi di hidupnya dia yang bikin dia tuh kayak nggak bisa fokus ke kamu dan memprioritaskan kamu. Jadi tadi ada kartu prioritas ya. Ada prioritas yang lain lah intinya, seseorang atau sesuatu, tapi kayaknya seseorang sih teman-teman ya, sorry to say. Oke, file nomor 1 kayaknya sih menurut aku udah cukup banget ya. Channel message dari aku sudah cukup jelas kenapa dia itu tiba-tiba kayak ghosting atau mulai nggak intens sama kamu ngobrolnya dan berkomunikasinya. Semoga kamu bisa tahu apa yang terbaik buat diri kamu ya. Kalau kamu memang ngerasa kamu punya masalah dan terlalu banyak konflik tadinya, makanya dia bilang drama queen, mungkin kamu bisa memperbaiki ini. Kamu juga berdoa sama Tuhan, karena dia juga lagi berdoa. Yang aku lihat memang banyak banget kata-kata berdoa ya teman-teman. So ya jangan lupa berdoa, karena semuanya itu nggak lepas dari ketuhanan juga gitu ya. Semua yang impossible pasti jadi nggak impossible, karena tadi dia juga ngerasa ini sudah impossible ya, believe in the impossible. Jadi dia memang lagi berdoa banget supaya memang dia dapat jalan keluarnya harus kayak gimana. Oke, jangan lupa aku di like ya teman-teman ya, dan dikasih support di aku di kolom komen kalau memang kalian suka dan memang punya cerita inspiratif yang bisa dibagikan ke beautiful souls lainnya. Dan jangan lupa, karena memang ini timeless, beberapa video aku juga sebelumnya juga timeless semuanya. So kalian bisa nonton ini dan bisa share ke teman-teman kalian yang lainnya yang membutuhkan video itu. Jadi ditonton aja gitu. Kalau memang judulnya cocok buat masalah kalian saat ini, ditonton aja walaupun diuploadnya itu berapa bulan yang lalu gitu ya teman-teman ya.
Oke, jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, biar bisa ketemu sama Roro di readingan-readingan yang lain. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya, Beautiful Souls ya. Bye-bye. Hello Beautiful Souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 2 dengan lambang si beruang coklat ini ya. Oke. Kita lagi ngobrolin tentang ada apa sih sama dia yang kamu fokuskan ini, orang yang kamu fokuskan ini, gebetan, pacar, temen, kenapa dia kok tiba-tiba berubah jadi lebih dingin dan lebih kayak acuh tak acuh sama kamu, bisa jadi kayak mulai kayak ghosting sama kamu, gebetan kamu ini. Kita lihat ya, atau enggak kalaupun emang pasangan, kenapa kayak nggak romantis lagi, nggak intens lagi ngobrolnya, dan quality time-nya tuh udah kurang gitu dibandingin kemarin-kemarin. Kita lihat sebab dan penyebabnya ya, sebab musababnya gitu ya, kenapa sih dia itu seperti itu sama kamu, padahal kayaknya Kak Roro aku nggak ngelakuin hal yang salah. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan, tiba-tiba hilang aja tuh orang gitu kan, kayak ditelan bumi. Yes, I know, rasanya gak enak banget, dan kita penasaran banget ya kenapa dia kayak gitu ya teman-teman ya. So kita coba lihat dan tilik di sini. Mulai rileks ya teman-teman ya, aku juga mulai rileks, dan kayak jangan lupa bermeditasi sebentar, tarik nafas dalam-dalam juga, dan jangan lupa berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Yang singkat aja nggak apa-apa, yang penting kalian itu mengikhlaskan semuanya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya ini bukan musyrik-musyrikan, supaya ini memang benar-benar channel message buat kamu, pesan yang memang khusus buat kamu gitu ya. Oke, file nomor 2 jangan di skip, aku akan live shuffling di depan kalian supaya bisa lebih resonate ya teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. File nomor 2, kenapa orang yang kalian fokuskan ini berubah sama kalian. Oke, dalam Tuhan Yesus. Kenapa dalam Tuhan Yesus? Kenapa dia berubah? Ada apa dengan dia? Kenapa dia berubah? Ada apa dengan koneksi dia? Oke. Dalam Tuhan Yesus. Ada apa dengan orang yang kalian fokuskan ini? Kenapa dia mulai berubah sama kalian dalam Tuhan Yesus? Kenapa dia mulai berubah sama kalian? Oke. Aku akan ngambil sekali lagi. Ada atau tidaknya aku mau shuffling sekali lagi ya teman-teman. Dalam Tuhan Yesus. Apa yang membuat orang yang kalian fokuskan ini berubah ya teman-teman dalam Tuhan Yesus? Ada apa dengan dia? Kenapa dia berubah sama kalian? Wow. Alright. Cukup banyak dibandingin file nomor 1. Tapi berarti memang message-nya itu banyak sekali untuk kalian. Karena aku yakin tidak ada yang kebetulan. Oke. 2, 4, 5. Oke. Yang aku lihat di sini, oke, aku lihat dulu ya. Ada 2 of Swords, ada Knight of Wands, ada 4 of Wands, ada the King of Wands, ada the Page of Pentacles, the Tower, ada 10 of Cups, ada 6 of Swords, dan ada the Fool. Alright. Kok ini jadi kayak jalan cerita ya? Energinya sekarang dia itu lagi nggak terlalu sering bisa tidur nyenyak. Kadang di sini ada sedikit banyaknya ada yang bad dreams, alias bisa dibilang kayak mimpi buruk, atau enggak memang nggak bisa tidur, artinya ya kayak sleepless night, entah kecapean atau memang lagi nggak bisa tidur nyenyak, banyak yang dipikirin. Itu yang aku lihat. Oke, aku akan taruh di sini juga the bottom of the deck-nya karena mempengaruhi energi. Oke. Yang aku lihat di sini, dia itu bingung. Dia bingung harus memilih apa dan untuk action apa. Jadi dia tuh karena bingung untuk milih apa, jadinya dia nggak tahu mau action apa sih yang terbaik gitu ya. Mau melakukan apa, action tuh maksudnya mau melakukan apa. Dia mau kasih tindakan apa. Dia bingung. Dia pengen stabil, dia pengen apa ya, pengen hidupnya stabil, tapi dia tuh bingung apa sih yang terbaik yang dia harus lakukan supaya dia tuh bisa stabil, supaya dia tuh bisa kayak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia bingung posisinya di sini, yang akhirnya bikin dia itu kayak kayak pusing sendiri gitu loh. Ini pusing sendiri, orangnya pusing sendiri. Terus akhirnya dia ngerasa karena memang terus seperti ini ya, terus bingung seperti ini, akhirnya dia mencoba untuk move on dari kalian, mencoba untuk pergi dari konflik. Ini juga mengisyaratkan ada beberapa bukan konflik tapi kebingungan.
Jadi two of sword kalau digandengkan dengan six of sword, ya di dalam satu card itu bisa dibilang kayak dia itu bingung, ada beberapa yang harus dia pikirkan, tapi karena nggak ketemu terus jalan pikirannya, yang ada akhirnya dia pergi supaya dia tuh kayak tahu apa yang terbaik buat dirinya dia, dan dia ngerasa memang karena gue nggak tahu apa yang terbaik, mungkin emang harus keluar dari situasi ini, karena situasi ini abu-abu terus, nggak ngerti mau kemana gitu loh, masih abu-abu terus gitu, udah terus-terusan gue cari jalan keluarnya gitu, pikiran gue juga udah kemana-mana, logika gue juga kok nggak nangkep-nangkep ini harus kemana. That's why akhirnya dia tuh mencoba untuk let go gitu, let go the issue gitulah intinya, kayak gitu ya. Karena memang dia itu tipe orang yang kayak mendambakan suatu kestabilan, mendambakan suatu kenyamanan, dan dia ngerasa kayak nggak dapat itu dari kamu entah kenapa gitu ya, dan akhirnya dia pergi gitu loh, pergi untuk kayak at least untuk berdiam sebentar dari kamu, pengen tahu kalau misalkan ninggalin kamu itu jadi lebih baik apa enggak untuk dia. Intinya seperti itu ya, aku susah banget kayak menjelaskan. Intinya dia tuh pengen pergi bukan karena ya nggak suka nih, nggak, tapi kayak dia tuh pengen juga ya meyakini dirinya sendiri kalau dia pergi tuh dia bakalan kehilangan kamu, atau kalau misalkan dia pergi malah dia tuh akhirnya lega. Intinya kayak gitu, dia tuh mau meyakinkan dirinya sendiri karena di sini ada kestabilan, dia tuh pengen stabil hidupnya, dan actionnya itu adalah akhirnya dia memulai sesuatu yang baru, karena di sini ada patch of pentacles juga. Jadi memang aku ngeliat sih di sini ya, kemungkinan besar dia akhirnya pergi dari kamu, dan ini kan pergi nih dari kamu nih, pergi dari kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Sorry to say, tapi itu yang aku lihat, karena dia udah nggak sanggup sama keanehan inilah. Intinya dia ngerasa kayak sedikit aneh di hubungan kalian. Aku nggak tahu anehnya apa. Yang aku lihat memang ada aneh, tapi di sini yang aku lihat sih nggak ada tentang cewek atau cowok yang baru ya. Tapi memang dia tuh pengen banget ada kestabilan di masalah percintaan dan masalah kayak family ya. Di sini ada partnership dan family, ada happy family dan happy partnership gitu di sini. Dan dia pengen banget stabil gitu loh. Dia pengen banget punya pasangan atau teman atau ya pokoknya partner lah ya, partner hidup gitu ya yang stabil, dan dia ngerasa kayak ini nggak dapet dari kamu, ini bikin dia tuh sedih, bikin dia itu galau ya, bikin dia sedih dan galau. That's why akhirnya dia tuh mencoba untuk peruntungan yang lain, alias moving on, moving forward dari kamu. Nih yang aku lihat kayak gitu ya, dia pergi dari kamu dan dia nomor 0, the Fool, dia tuh mencoba memulai hidupnya kembali. Kenapa? Karena memang dari awalnya tuh dia tuh kayak udah ngerasa di sini banyak banget masalah yang bikin dia tuh nggak bisa tidur atau nggak pusing tuh. Oke, aku akan mengklarifikasi dari ini ya, dari Oracle energi ya, alasannya dia itu mulai menjauh dari kamu tuh apa? Mungkin lebih dapat yang detailnya dari sini. Oke, teman-teman ya, file nomor 2 relax, jangan di skip teman-teman. Tuhan Yesus. File nomor 2, kenapa dia itu mulai menjauh? Apa yang terjadi dengan dia? File nomor 2. Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Oke, kita dapat 3, lumayan banyak ya. The woman holding a coin. Terus ada appreciation. Dan ada blossoming abundance. Yang aku lihat abundance juga it's talking about coin. Terus habis itu juga memang ini juga ada patch of coin ya, patch of pentacles. Yang aku lihat sedikit banyaknya memang tentang juga kerjaan. Dia ngerasa memang ada kerjaan, ada beberapa actionnya dia tentang keduniawiannya yang memang harus dikejar. Tapi memang bisa dibilang kalau aku lihat di sini tentang kebahagiaan ya, blossoming abundance, memang dia ngerasa kayak ada sesuatu memang yang bikin dia tuh lebih bahagia. Dan sedikit banyaknya memang sorry to say, karena appreciation yang dia adalah tentang si perempuan ini, it's talking about another person ya, bisa cewek bisa cowok, tapi appreciation tentang kayak ya ada orang baru yang bisa bikin dia itu ngerasa dia diapresiasi, dihargai, sedangkan sama kamu itu dia tuh kurang dihargai. Ada beberapa konflik yang bikin, bukan konflik ya, aku nggak ngerti isunya seperti apa waktu berhubungan sama kamu, tapi bikin dia itu seperti dapet over moment sama kamu, kayak nggak bahagia, atau kayak tipe yang kayak ngerasa kurang cocok sama kamu, ngerasa tidak diapresiasikan. Sedangkan perempuan ini ya bisa memberikan apresiasi dan memberikan kayak keindahan. Ada bunga mawar di sini yang melambangkan tentang kayak cinta, persahabatan, something like that yang aku lihat, yang bikin dia tuh nyaman. That's why dia ngerasa nyaman. Ada blossoming abundance ya. Dan yang aku lihat juga orang yang baru ini bisa cewek bisa cowok walaupun dia perempuan ya.
Orang ini adalah orang yang bijak dan orang ini adalah orang yang mapan. Kenapa dia tuh happy banget? Karena memang dia mendambakan kemapanan yang aku lihatnya. Terus habis itu dapat kayak orang yang deket sama dia sekarang memang lumayan mapan, yang bikin dia kayak wow, seneng nih gue nih kayak gitu berteman atau deket atau mungkin mulai pendekatan sama orang yang memang kehidupannya udah mapan gitu. Dia tuh tipe yang memang begitu dari awalnya, memang energinya suka sesuatu yang mapan, dia nggak mau ada sesuatu yang drama-dramaan yang aku lihat ya. Mm-mm. Makanya dia tuh ngerasa kayak ini mapan dan mungkin bisa bikin dia tuh lebih happy dan bisa mendapatkan partner yang seimbang gitu ya. Bisa jadi happy family, happy partnership yang aku lihat kayak gitu. Makanya dia mulai ninggalin kamu. Oke, selanjutnya aku ngambil dari Oracle Unicorn ini. Alasannya dia seperti apa? Oke. Sorry ya, nomor 2 kalau memang kurang bikin kalian happy, tapi itu adanya vision aku juga seperti itu dalam Tuhan Yesus ya. Kenapa dia berubah? Tapi ini juga bisa jadi bahan introspeksi kamu kalau memang kamu punya sesuatu yang memang mengganjal. Iya, aku tahu nih masalahnya kenapa Kak Roro gitu ya. Tuhan Yesus, kenapa dia berubah? Atau nomor 1, kenapa orang yang kalian fokuskan ini berubah? Oke. Ada satu lagi kah mau keluar? Tuhan Yesus, kenapa dia berubah? Kalau nomor 1 Tuhan Yesus. Oke. Hanya keluar 1. Ada partnership, yes baby, yes, yang tadi aku bilang memang ada sesuatu. Aku ngerasa memang dia tuh mendambakan sesuatu partnership yang oke, yang bikin dia itu happy, yang bikin dia itu stabil, yang bikin dia itu tenang, nyaman dan aman. Ada 4 of Wands di sini ya, dan dia mendapatkan ini dari cewek ini yang bisa mengapresiasikan dia, bisa memberikan dia tuh kenyamanan dan mengapresiasi, menghargai dia ya, orang yang kamu lagi fokuskan ini ya. Terus bisa memberikan kenyamanan secara finansial juga yang aku lihat sih. Wow, oke. Selanjutnya aku mau ngambil dari cakra oracle. Apa yang membuat dia berubah dalam Tuhan Yesus? File nomor 2. Apa yang membuat orang kamu ini, yang kamu fokuskan ini berubah dalam Tuhan Yesus? Apa yang membuat orang yang kamu fokuskan ini berubah dalam Tuhan Yesus? File nomor 2. Oke, dapat 1. Kita lihat lagi, mungkin ada satu lagi mau keluar. Tuhan Yesus, file nomor 2. Gak ada, oke. Ada balancing, yes baby. Ada 2 of Swords. Dia tuh bingung. Dia di satu sisi memang kayak mau moving on dari kamu, tapi dia itu lagi ngebalancing situation aja sih. Emang benerkah memang yang terbaik itu ninggalin kamu? Atau memang kayak ini hanya kayak tower moment di hidupnya dia yang bikin dia tuh bosan sama kamu dan kayak mencari pengalihan atau peralihan gitu ya di pasangan yang lain, di orang yang lain gitu ya. Jadi memang dia juga sendiri juga masih bingung. Yang aku lihat kayak gitu sih, dia juga masih kayak gitu ya. Jadi dia tenang aja, kalau memang jodoh nggak kemana teman-teman, aku yakin banget dia juga memang lagi bingung juga. Mungkin kelihatannya memang kayaknya iya dia ninggalin aku, kayaknya dia udah happy. Dia nggak 100% happy yang aku lihat ya. Karena dia juga memang dari awalnya juga bingung. Energinya dari awal yang ketangkep adalah bingung dan memang lagi tower moment. Orang yang lagi tower moment itu walaupun dia itu pergi, tapi perginya itu juga memang karena memang ikhlas, tapi ikhlas yang sedih gitu loh, karena udah hopeless, udah nggak tahu harus ngapain. So kalian juga doakanlah dia dan kayak introspeksi diri ya teman-teman, jangan lupa ya introspeksi diri. Apa sih sebenarnya sudah terjadi di kalian yang sampai bikin dia tuh pengen ninggalin kamu, pengen moving on dari kamu gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari Whisper of Love. Aku mau ngeliat dari tentang romansanya ada apa dari sama kalian yang bikin dia tuh berubah. Tuhan Yesus. File nomor 2. Apa yang membuat dia berubah? Ada apa dengan energinya dia dalam Tuhan Yesus? Oke. Sudah dapat 1, kita ambil satu lagi ya. File nomor 2. Apa yang membuat dia itu berubah sama kamu? Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia berubah sama kamu? Oke. Wow, dapat I love you. They really love you, tapi masih bingung harus ngapain. Jadi dia balancing situation, dan ini pernyataan ini I love you, kalau misalkan lagi ngomongin kenapa dia ninggalin kamu, ini bisa pertanda jelek juga teman-teman. Jangan-jangan dia sudah mencintai orang yang baru, yaitu orang yang bisa mengapresiasi dia yang tadi aku bilang, sama memang orang yang sudah bikin dia nyaman secara finansial ya.
Jadi dia tuh butuh orang yang bisa mengapresiasi dia, menghargai dia, yang kayak bikin dia tuh happy dan stabil, tapi juga bisa bikin dia itu juga nyaman karena memang orang ini mungkin stabil banget ya. Yes, yang kedua ada spiritual connection. Yes, a relationship has connection that goes beyond this lifetime. Yang aku lihat memang kayak dia cinta sama kamu, bisa dibilang ini spiritual connection yang bikin dia tuh bingung harus kayak gimana, mau ninggalin tapi nggak bisa ninggalin. Tapi memang ada satu sisi di mana dia tuh pengen ninggalin karena memang ada orang yang di luar sana yang bikin dia tuh lebih happy dibandingin sama kalian. Jadi dia memang sekarang lagi mencari satu, yaitu balancing. Makanya yang aku bilang tadi, walaupun dia mau ninggalin kamu, dia tuh sebenarnya sedih banget, ada tower moment dan ada sleepless night, nggak bisa tidur. Karena dia sebenarnya juga kangen sama kamu yang aku lihat. Padahal dia tuh udah moving on. Di sebelahnya sleepless night kan ada the fool yang menunjukkan dia tuh udah udah berusaha banget untuk keluar dari kamu dan untuk kayak ya emang moving on dari kamu gitu, untuk nggak ngehubungin kamu lagi. Tapi sebenarnya itu nyakitin buat dia yang aku lihat sih. Oke, selanjutnya aku mau ngambil lagi biar lebih detail lagi dari Oracle Moon Cycles dalam Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia itu pergi dari kamu? Ada apa dengan dia dalam Tuhan Yesus? Apa yang membuat dia itu pergi, berubah? Oke. The dreams need a practical plan. Oke. Dia banyak mimpi, tapi dia bingung harus kayak gimana. Bisa jadi memang kamu atau dia Taurus, salah satunya energinya. Oke, dalam Tuhan Yesus. Satu lagi. Apa yang membuat dia berubah, teman-teman? Aku mau tahu dalam Tuhan Yesus. Oke, wow, jauh banget sebentar. Waduh. Aduh. You are good enough. Yang aku lihat memang dia tuh suka sama kamu tetap karena memang udah keluar kata I love you dan spiritual connection. Yes, dia tuh ngerasa kamu itu memang oke banget, you are good enough, tapi memang ada sesuatu yang bikin dia tuh kayak tertarik sama orang lain. Makanya dia bingung. Dia mau ngebalancing ini dulu. Dia suka sama kamu, udah apa namanya, nggak bisa dibohongin. Tunggu, ada lagi kah vision di otak aku? Bisa jadi dia juga Virgo atau kamu yang Virgo. Virgo dan oke. Benar. Sorry kepotong teman-teman, aku batuk-batuk, aku minum dulu ya. Yang aku lihat karena oh, enggak. Virgo dan Taurus ini sama-sama elemen tanah. Elemennya itu tentang pentacles. Memang dia kayaknya lagi menstabilkan tentang keuangan juga. Ya makanya kayak waktu dia dapat orang yang bisa bikin dia itu nyaman dalam masalah keuangan, dia happy banget. Ini bisa jadi memang kayak tentang pekerjaan. Jadi kayak dia lagi deket sama bosnya, lagi ngobrolin kerjaan doang. Tapi banyak dari kalian, sorry to say, yang memang pasangan kalian itu lagi deket sama orang yang mapan gitu. Ini bisa cewek bisa cowok ya. Ini walaupun tulisannya woman, tapi bukan berarti woman itu harus cewek doang, enggak, cewek cowok. Jadi yang kulihat memang dia lagi ngerasa di atas angin gitu loh, kayak wow, lagi happy banget karena pasangannya dia yang sekarang dia lagi deket sama orang yang bikin dia tuh nyaman gitu loh masalah keuangan. Bisa jadi memang dia earth sign alias elemen tanah, tapi kalau yang aku lihat sih lebih banyak sih bukan tentang earth sign ya, tapi memang dia tuh lagi sering lagi berinteraksi kuat dengan elemen tanah. Jadi memang dia tuh lagi kayak ngomonginnya uang, tentang keduniawian, tentang kestabilan hidup gitu-gitu sih. Kayaknya memang visi dan misinya memang untuk menstabilkan hidup gitu. That's why dia tuh lagi kayak ketarik dengan elemen tanahnya kuat banget karena dua-duanya ini elemen tanah. Iya, Virgo, Taurus ini ya, Virgo, Taurus sama Capri ya, elemen tanah. Oke, selanjutnya terakhir aku mau ngambil dari Dance with Life. Oke, satu lagi. Alright, banyak dapatnya di sini malah. Kayak share your voice, and then ada Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. Yang aku lihat memang di sini kayak dia itu lagi banyak berinteraksi sama orang lain.
Banyak berinteraksi sama orang lain, and then juga banyak juga ngobrolin tentang keduniawian, Earth, makanya aku bilang tentang Earth, tentang keduniawian karena di sini ada double mission. Terus dia juga memang lagi channeling banget, dia pengen tahu memang apa yang terbaik buat dirinya sendiri, buat kalian juga. Terus habis itu juga kayak di sini juga ada expression, share your voice. Memang dia tuh tadinya mungkin diem-diem aja, dia bingung harus kayak gimana. Makanya dia kayak suka ada konflik batin, ada the tower moment. So akhirnya dia tuh keluar, dia tuh mungkin bisa sharing sama orang lain yang mungkin dia tuh nggak bisa sharing sama kamu ya. Mungkin kamu bukan tipe orang yang kayak enak diajakin sharing. So dia tuh emang mencari orang yang bisa mengapresiasikan dia, bisa menghargai dia. Ya kan tadi aku bilang kan ada appreciation di sini ya. Jadi memang kayaknya kelihatannya dia memang lagi mencari orang yang bisa kayak dengerin voice-nya dia, suaranya dia. And then dia tuh lagi pengen bahagia. Di sini ada dancing with life yang mungkin tadinya dia ngerasa sama kamu tuh kayak ada tower moment yang bikin dia galau. So yang tadi aku bilang ada Six of Cups yang melambangkan kayak dia lagi mencari balancing dan lagi mencari kehappyan spiritual gitu loh. Karena dia lagi pusing banget, ada tower moment gitu ya. Jadi dia memang lagi do something to change their energi gitu ya, karena dia udah suntuk banget sampai nggak bisa tidur nih, ada kayak ada four of sword gitu ya, nggak bisa tidur banget gitu. Jadi dia mencari sesuatu yang baru yang mungkin nggak didapetin waktu sama kamu. Ada the fool di sini nih, mencari apa, mencari partnership yang bisa bikin dia itu happy dan stabil dan didengerin, intinya kayak gitu, karena dia butuh didengerin sekarang gitu. Oke, butuh teman ngobrol lah, intinya kayak gitu ya, curhat-curhatan gitu. Itu yang lagi dia butuhin sekarang, yang dia bisa dapetin dari orang lain, bukan sama kamu. Makanya itu yang bikin dia berubah, yang aku lihat kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari Archangel Oracle. Ini saran gimana kalian menyingkapi ini, atau memang kisi-kisi kenapa dia berubah bisa dapat dari sini. I don't know, ini adalah so powerful card. Jadi aku nggak tahu kadang-kadang dia mau keluarin tentang apa. Dalam Tuhan Yesus, untuk pile nomor 2, kenapa dia berubah? Alasan dia berubah, ada apa dengan koneksi ini? Dalam Tuhan Yesus, ada apa dengan dia? Oke. Ada clairvoyant dan ada spread your wings. Ini menunjukkan memang dia tuh lagi keluar banget, dia lagi pengen berkomunikasi, tadi aku bilang ya, lagi mau mencoba punya banyak teman, punya banyak partnership ya, lagi melebarkan sayapnya. And then ada clairvoyant yang aku ngerasanya memang dia itu tipe yang kayak lagi spiritualnya tuh kenceng banget, yang tadi aku bilang ya. Tadi ada spiritual connection di mana aku lupa. Sebentar, di wait ketemu di sini ya, ada spiritual connection. Jadi memang kayak dia tuh lagi kayak deket sama Tuhan, atau enggak mungkin dia lagi mencari jejak Tuhan lah gitu ya, di orang-orang atau komunitas yang baru, karena memang di sini partnershipnya tuh kan bisa macam-macam ya. Jadi yang aku lihat memang dia tuh lagi kayak mencari ketuhanan banget. Ini apa sih sebenarnya, kenapa sih ini terjadi sama gue gitu loh, gue harus kayak gimana sama pile nomor 2 ini, sama kamu maksudnya ya. Harus gue tinggalin, bener-bener gue tinggalin atau kayak gimana? Karena gue tinggalin juga gue sedih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau nggak gue tinggalin juga kayaknya gue nggak bahagia banget nih. Nah, dia makanya butuh kayak orang yang benar-benar bisa dia sharing, dan mungkin orangnya ini orang yang sangat bijak banget gitu ya, dan lebih tua gitu ya, dituakan gitu. Oke, selanjutnya terakhir aku mau ngambil dari oracle yang aku bikin sendiri. Ya, ini lagi masuk sesi message in the battle. Oke, teman-teman, kita lihat ya, relax teman-teman, jangan di skip juga. Untuk file nomor 2. Apa yang membuat dia berubah? Alasan dia berubah dalam Tuhan Yesus. Alasan dia mulai dingin sama kamu tuh ada apa? File nomor 2, alasan dia itu. Oke. Aku rasa cukup, sudah dapat 3 ya teman-teman, supaya lebih resonate memang. Jadi kita jangan banyak-banyak. Oke. Ada crying all night long. Yes, dia tuh juga sedih. Aku bilang ya, dia itu sedih, dia nggak bisa dibohongin teman-teman. Walaupun dia kayak ninggalin kamu dan ghosting, kamu kan mikirnya kayak wah ya udah dia tuh jahat. Padahal dia tuh nggak bisa tidur. Yang aku bilang ada juga yang suka sedih, suka nangis, bener-bener nangis, atau nggak memang kayak bad dreams aja sampai nggak bisa tidur nyenyak gara-gara ninggalin kamu. Yes. I told you babe, dia itu nggak segampang itu ninggalin kamu, karena memang di sini ada tulisan I love you. Dia tuh cinta banget sama kamu sebenarnya. Cuma ya itu dia, entah kenapa dia ninggalin kamu karena mungkin ada banyak konflik dan dia nggak bisa sharing sama kamu. Kamu tuh mungkin bukan tipe orang yang bisa di sharing gitu, makanya dia butuh partnership yang baru gitu ya.
hey, stay strong, don't give up on me. Jadi sebenarnya dia itu juga pengennya ngodein kamu tuh juga jangan jangan apa, jangan ninggalin dia juga. Wow, aneh nih orang. Ninggalin tapi nggak mau ditinggalin, gimana sih? Dia udah mulai ninggalin kamu, udah mulai ghosting sama kamu, tapi dia bilang jangan jangan nyerah sama aku ya gitu. Dia ngomong kayak gitu sama kamu. Oh my god. Berarti nanti kalau memang jodoh dia bisa balik lagi ke kamu nih, intinya kayak gitu yang aku lihat ya, kayak gitu ya. Terus dia itu aku nggak tahu di sini, kayak di sini earth sign-nya kuat banget ya. Di sini ada si Virgo dan di sini ada Taurus. Ini kan tentang ini ya, tentang apa, earth sign ya. Tapi di sini dapatnya water sign. Mungkin kamu yang water sign atau memang apa ya, istilahnya ini juga melambangkan memang terlalu banyak emotion di sini. Terlalu banyak campur tangan emosi di sini yang bikin kayak unbalanced situation ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu tuh terlalu banyak bergulat dengan emosi, yang ada nggak ngerti mau ngapain ya gitu ya. Jadi yang aku lihat sih seperti itu. Jadi kayak lebih banyak watery-nya gitu ya. Water itu kan tentang emotion, tentang kalut yang memang gak bisa diomongin pakai logika. That's why mungkin jadi kayak banyak konflik akhir-akhir ini gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, menurut aku sih cukup ya channel message-nya, ya udah cukup banget untuk file nomor 2. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa aku di like ya dan di komen kalau memang suka. Support aku dengan cara-cara simple seperti itu teman-teman, supaya aku ngerasa memang wow, berarti bener ya, banyak banget yang suka sama readingan aku dan apa ya, dan terbantu sama readingan aku ya. Jadi aku kayak yuk bikin video lagi kayak gitu. Oke, teman-teman juga jangan lupa ditonton video-video aku lain ya, karena memang semuanya itu timeless, jadi memang bisa ditonton kapan aja kalian membutuhkan. Memang kalian nonton, lihat aja judulnya, kalau memang kalian ngerasa judulnya itu cocok sama kehidupan kalian yang sekarang, monggo silakan ditonton, berarti itu memang rezeki kalian untuk menonton, jodohnya kalian untuk menonton. Jadi jangan takut walaupun aku bikinnya 6 bulan yang lalu, it's okay teman-teman, energinya itu tidak akan berubah karena timeless dan memang di dalam spiritual connection tidak ada batasan waktu. Oke, berarti itu jodohnya memang saat ini kalian menontonnya. Jadi it's okay, jangan takut tidak resonate. Yang penting kalian relax, balance, kalian percaya memang ini dari Tuhan, bukan musrik-musrikan, dan memang berdoa sama Tuhan, minta yang terbaik. Oke. So, aku rasa pasti memang ada klik momen kalian itu nonton, dan pasti ada sesuatu yang kalian dapatkan, gak mungkin sia-sia gitu. Oke, jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls, bye bye. Hello Beautiful Souls, balik lagi dengan Perororo di sini. Oke, kita sekarang ada di batu di pile nomor 3 dengan lambang si cantik warna kuning ini ya. Kita lagi ngobrolin alasannya, aduh selalu dia ngejengkang deh, bingung Bo. sorry kita lagi ngomongin kenapa atau enggak alasan apa sih yang bikin orang yang kamu fokuskan ini bisa pacar, bisa mantan, ya kan, bisa pasangan kamu sekarang, gebetan, kok kayak ngeghosting alias kayak mulai dingin, mulai perlahan-lahan tuh hilang intensitasnya gitu, ngobrol dan chattingannya, something like that. Kita akan lihat di sini alasannya dia itu seperti itu, kenapa. Oke, bentar mic aku. Oke. Mulai relax ya teman-temannya, mulai relax dan mulai mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke. Kalau bisa di tempat yang lebih tenang, supaya memang energinya ini memang khusus buat kamu. Oke. Aku akan live shuffling, teman-teman jangan di skip, oke? Karena memang aturan mainnya seperti itu supaya memang energi kalian ketangkep di sini secara full. Oke. Nggak mungkin cepat karena memang yang aku ambil energinya juga berapa ratus ribu orang ya teman-teman ya. Jadi harus bijak. Dalam Tuhan Yesus, untuk file nomor 3, dalam Tuhan Yesus, file nomor 3, alasan orang yang difikirkan oleh file nomor 3 ini berubah, dalam Tuhan Yesus. Oke, here we go. Dalam Tuhan Yesus. Ada apa dengan orang yang difikirkan file nomor 3, kenapa dia berubah sifat dan sikapnya ke file nomor 3, dalam Tuhan Yesus. Ada apa dengan koneksi ini? Dalam Tuhan Yesus. Relax ya teman-teman. Oke, file nomor 3, ada apa dengan orang yang kalian pikirkan ini? Ada apa dengan koneksi ini? Dalam Yesus. Oke. Aku akan shuffling sekali lagi. Bentar. Kasihan neng gue begini amat. Oke, kita taruh gini aja. Sekali lagi ya teman-teman.
Dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa dia berubah sifat dan sikapnya ke kamu? File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Oke, menurut aku cukup ya, udah dapat 5. Bottom of the deck-nya kita dapat 5 of wands. Oke, aku akan ngambil karena ini juga mempengaruhi energinya dia overall. Oke, karena ada 6, kita bikinnya kayak gini aja. Yang pertama ada the sun, ada 4 of swords, and then ada 2 of pentacles, ada the world, ada the magician, and ada 5 of wands. Oke. Ini energi turn on, turn off, turn on, turn off ya. In on gitu ya. Jadinya in on. On off gitu ya. In out. Yang aku lihat gini, dia itu senang sama kamu, dia ngerasa punya harapan sama kamu, tapi dia bingung kenapa kondisinya seperti ini, sering ada konflik, sering ada permasalahan, sering adu mulut dan segala macam. Pokoknya hal ini yang bikin dia tuh ngerasa kayak dalam tanda kutip, pacaran sama dia atau enggak berhubungan sama dia kok kayak KDRT ya, Bo ya, apa-apa salah, apa-apa ngomel, something like that yang aku lihat, sorry to say, tapi itu yang dia rasakan sepertinya di vision aku. Dia ngerasa kayak galau. Dia ngerasa gini, the sun sama the world ini menunjukkan dia itu segitu sukanya sama kamu, segitu sebenarnya kamu itu dipuja-puji sama dia. Yang aku lihat seperti itu ya teman-teman ya, ini nggak bisa diganggu gugat. Segitu happy-nya dia sama kamu. Cuma di satu sisi dia ngerasa kayak, ini orang kenapa sih kok apa-apa diomongin nggak bisa baik-baik kayak gitu, karena ada 5 of wands, konflik. Akhirnya dia bingung, ada 2 of pentacles. Dia bingung, ini unbalanced situation yang luar biasa yang aku lihat, yang bikin dia nggak bisa tidur, yang bikin dia kelelahan, yang bikin dia tuh kayak kadang-kadang tuh suka kayak mimpi buruk, dalam arti kayak aduh kepikiran dan gak bisa nyenyak tidurnya, jadi kayak sleepless night ya. Terus habis itu dia juga kayak pergi sama kamu sepertinya. Kenapa? Karena dia itu pengen banget melakukan sesuatu, jadi kayak magician atau enggak kayak pesulap ya. Dia pengen menyulap sesuatu supaya kedepannya nanti, kenapa sih? Jadi dia kayaknya energinya tuh kayak mikir alias kayak mau mencari formula yang terbaik lah, intinya kayak gitu ya. Kalau dia seorang yang suka lab-lab gitu istilahnya ya, analoginya dia tuh lagi mencari formula yang terbaik supaya kalian tuh nggak suka ribut. Jadi mungkin dia pengen berkontemplasi dulu, atau enggak dia lagi pengen diem dulu, karena nanti energinya adalah yang keluar adalah seorang magician yang bikin dia tuh tahu harus kayak gimana menyingkapi sifat dan sikap kamu yang mungkin rada galak, atau enggak memang sering adu debat sama kamu, gak mau kalah, something like that. Dia lagi mencari balancing situation di antara kalian berdua tuh harusnya kayak gimana. Yang aku lihat tuh alasannya kayak gitu sih, jadi karena memang banyak konflik. Tapi yang aku lihat memang sebenarnya dia tuh lagi mencari secerca harapan, karena memang dia itu kayak suka sebenarnya sama kamu ya, suka, tapi kayak bingung harus kayak gimana. Dan di satu sisi juga akhirnya dia ngerasa kayak kalau memang yang terbaik adalah bukan sama kamu, dia memang bisa mencari kebahagiaan atau dunia yang baru, ya kenapa enggak? Intinya kayak gitu. Karena dia ngerasa terlalu banyak konflik, so dia lagi mencari formula yang terbaik, deket masih sama kamu atau memang harus keluar dari zona toksik ini, karena dia ngerasa ini udah toksik banget, tapi dia belum sanggup untuk bener-bener ninggalin kamu 100%. Yang aku lihat tuh kayak gitu. Dia masih galau, makanya bisa bikin dia tuh kadang-kadang gak bisa tidur yang aku lihat ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dari energi, oracle energi, untuk mengklarifikasi dalam Tuhan Yesus. Kenapa dia itu berubah ya teman-teman, aku mau lihat. Dalam Tuhan Yesus. File nomor 3. Banyak sekali. Oke, ada the broken heart dan ada action. Oke, yang aku lihat memang dia itu kalau broken heart udah pasti ya, di sini juga banyak banget kesedihan karena sering banget berantem, karena sering banget kayak kesalahpahaman yang terjadi ya, makanya dia tuh kayak ya udahlah, gue capek kayak gini, gue capek banget, ya udahlah, udah pisah aja. Maksudnya nggak mau lagi sama dia, intinya kayak gitu, karena gue udah sering banget juga sampai kelelahan, sampai kayak
lelah banget, gimana sih, tired banget, tired all night long gitu ya, dan kalaupun tidur walaupun capek tapi nggak bisa nyenyak gitu karena ya pusing, banyak masalah. That's why di sini juga ada kartu action. Action ini putih dan hitam ya, yin and yang melambangkan memang unbalanced situation. Dia bingung mau actionnya kayak gimana. Dia mau ninggalin kamu tapi belum terlalu bisa, tapi dia juga nggak bisa terus-terusan ada di toxic relationship seperti ini. Jadi dia bingung, actionnya aja tuh masih bingung ya, harus iya atau enggak atau iya, kayak gitu ya. Di sini juga ya dia lagi ngebalancing situation ya, ngebalancing situasi ini, dia harus ngapain. Jadi saran dari aku ya memang kamu tuh harus berubah sih. Ya, kamu tuh harus berubah teman-teman. Kalau kamu mau sama dia terus-terusan, kamu harus berubah. Karena di sini banyak banget sakit hati dan banyak banget kayak trauma dalam arti kayak aduh kalau deket sama dia lagi gue trauma, nanti berantem lagi, baru ngomong berantem lagi. Aduh kalau gue kontak dia nanti baru aja ngomong halo dia udah ngomong nyerocos. Kenapa nggak telepon gue berapa hari, bla 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 bla. Dia takut banget teman-teman. Yang aku lihat tuh kayak sesuatu hal seperti itu dia takut banget. Bahkan kayak mau mencoba mengkonfirmasi ke kamu aja dia takut. Kelihatannya seperti itu ya di sini ya. Oke, selanjutnya aku ngambil dari oracle yang lain, oracle chakra. Aku mau lihat alasannya dia itu mulai mundur perlahan ke kamu, mulai dingin ke kamu. Ada apa dengan dia dalam Tuhan Yesus? Oke. Alright. Ada the mysticism, ada the enlightenment, oke. Dan ada the workaholic. Oke, jadinya gini. Jadi akhirnya memang karena di sini tetap ada si Tetap ada si tentang action. Tadi ada action. Yes, ada action ya. Dan di sini juga ada tentang Two of Pentacles yang ngomongin Pentacles itu tentang koin ya, bisa tentang juga tentang keduniawian. Yang aku lihat memang akhirnya dia itu lebih kayak ya udahlah, gue nggak usah ngomongin cinta-cintaan dulu lah. Gue kayak banyakin kerja, banyakin dagang dulu karena mungkin situasi juga lagi sulit, jadi gue harus punya banyak uang, maybe something like that yang aku lihat. Gara-gara juga pusing kalau sama kamu, ditambah memang dia lagi seperti the magician. Magician itu kan pesulap ya, it's talking about bukan kerohanian yang kayak gimana-gimana banget, tapi kayak dia pengen mencari formula, mencari yang terbaik tuh harus kayak gimana sih sama kamu. Dan akhirnya dia tuh ngerasa memang yang paling baik adalah kayak menjauh dulu, dia mencari apa yang terbaik ya. Bisa jadi kayak dia lebih berkontemplasi atau be grounded ya. Dia berdoa atau enggak dia merenung dulu, pokoknya sendirian. Tipenya sendirian karena memang lagi mencari cahaya, enlightenment. Ada the sun di sini kan. Dia mencari cahaya, dia mencari harapan. Ini harus kayak gimana sih sebenarnya hubungan ini? Gue harus kayak gimana? Selama ini apa-apa salah. Nah, ini gue lagi nanya nih sama Tuhan, ini gue harus kayak gimana? Ya, dia lagi mencari cahaya atau titik terang supaya memang hubungan kalian itu bisa jalan dengan lebih baik. Yang aku lihat seperti itu. Karena memang dia ngelihat di sini tuh terlalu banyak keabu-abuan, terlalu banyak terlalu banyak mistik itu lebih kayak abu-abu, lebih kayak nggak ngerti harus kayak gimana, dan dia ngerasa kayak bingung. Karena gelap banget gitu ya. Dia harus kayak gimana sih? Gue tuh harus kayak gimana sama hubungan dan sama si pile nomor 3 ini tuh harus kayak gimana sih gitu. Intinya seperti itu sih yang aku lihat ya. Jadi makanya dia sekarang mendingan menjauh dari kamu dulu karena dia mau mencari solusi, mencari formula yang terbaik buat kalian seperti apa. Gitu. Sampai sekarang sih belum kelihatan kalau memang dia ada another person alias orang yang baru, alias cinta yang baru ya. Tapi nanti kita lihat mungkin ada clue-clue yang lain. Aku lihat sekarang dari Oracle Unicorn dalam Tuhan Yesus yang membuat dia itu mulai menjauh dari kamu tuh apa ya dalam Tuhan Yesus. Dia menjauh dari kamu tuh apa? File nomor 3. Oke, hanya satu yang keluar, ada hope. Oh, ada 2. Dan ada the goddess. Yes, yang aku lihat memang enlightenment dan hope itu dua-duanya tentang apa? Tentang ini yang tadi aku bilang. Mencari ketuhanan, mencari titik terang di dalam Tuhan, di dalam kesendiriannya dia, di dalam Di dalam doanya dia dan kontemplasinya dia yang aku lihat ya. Memang benar-benar mencari harapan. Yang aku bilang the sun itu harapan dan keluarlah kata-kata harapan. Jadi memang sekarang itu dia lagi diem untuk mencari harapan. Apa sih sebenarnya harapan yang terbaik buat hidup dia? Apakah sama kamu atau enggak memang mencari harapan yang baru alias mencari orang yang baru gitu ya. Dan ini goddess ini juga it's talking about ke ini ya, ketuhanan ya. Jadi memang dia ngerasa kayak ini udah harus banget diomongin ke Tuhan karena kalau diomongin sama kamu nggak jadi omongan yang baik karena kamu suka berantem sama dia, yang ada nanti nggak ketemu jalan keluarnya, malah yang ada makin berantem. Intinya seperti itu yang aku lihat ya. Makanya dia tuh akhirnya udah deh nggak usah diomongin sama si doi deh, sama kamu deh, nanti yang ada makin berantem, makin runyam.
boro-boro ketemu solusi, yang ada makin apa, salah paham. Seperti itu yang aku lihat ya, makanya dia mencoba untuk diem dulu, keluar dari kamu dulu. Oke, selanjutnya aku ngambil dari Moon Cycles Oracles. Apa yang membuat dia itu diam? Apa yang membuat dia itu berubah lebih dingin ke kamu? Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 3. Apa yang membuat dia itu diam dan berubah dalam Tuhan Yesus? Jangan di skip teman-teman. Apa yang membuat dia itu diam? Oke. Kita dapat show the world the real you. Oke, jadi dia mau memang benar-benar kayak mencari dunia dulu. Dia dapat the world juga. Ya. Aquarius. Ini juga memang tentang keduniawian. Aquarius itu elemennya elemen elemen apa namanya, air sign, tentang aduh sorry aku skip. Air itu tentang udara. Jadi memang let it go aja ya, tipenya logika sekarang ya. Entah memang dia Aquarius atau kamu yang Aquarius, atau salah satu kamu memang berelemen udara. Tapi yang aku lihat di sini memang energinya bukan masalah zodiak, tapi energinya itu dia itu lebih kayak sekarang pakai logika. Karena dia sampai nggak bisa tidur di sini. Jadi memang logikanya dia lagi kenceng banget mencari formula apa yang terbaik buat kalian berdua. Memang secara logika dia memang lebih baik apakah pergi dari kamu atau tetap stay sama kamu. Yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar dia lagi kayak mikirin tentang apa yang terbaik buat kalian berdua di dunia ini gitu lah. Jadi lagi ngomongin keduniawian. Ada the world juga di sini. Dia pengen tahu nih ke depannya itu yang terbaik buat kalian berdua tuh apa. Jangan sampai tetap bersama tapi berantem mulu seumur hidup. Mampus nggak tuh ya kan? Nah, dia tuh pengennya nggak mau kayak gitu. Dia pengennya kalaupun emang putus pun baik-baik. Oke, selanjutnya aku akan mengambil dari oracle ini untuk saran. Aku udah ngambil teman-teman karena tadi sebenarnya aku udah ngoceh sampai selesai. Ternyata kamera aku udah mati. Jadi aku ulang lagi. Untung aku belum masuk ke sesi message in the battle ya. Oke, aku lanjut lagi ke oracle ini. Ini nggak ada yang aku sembunyiin. Ini tadi yang keambil adalah ini. Ada life review dan career transition. So, yang aku lihat itu memang kalau memang kamu mau sama dia ya, kalian masih mau sama-sama. Dia kan juga lagi tipenya kan lagi diem. Dia itu tipenya lagi mencari jawaban atau enggak cara yang terbaik untuk sama kamu tuh kayak gimana gitu kan. Lagi mencari harapan gitu ya. Formula yang tepat lah gitu. Nah, kamu juga harus kayak gitu dengan cara kamu introspeksi diri. Kamu tuh lihat review ke belakangnya kayak gimana sih hubungan kalian sama-sama selama ini gitu loh. Apa yang harus diperbaiki atau enggak, memang apakah ini udah terlalu toksik dan memang harus dipisahkan? Aku nggak tahu. Terus ada career transition yang aku lihat di sini, memang masalahnya itu juga tentang kayak karir. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kalian karena di sini dapat workaholic dan si ini juga ya. Workaholic dan orang yang tidak balance situationnya. Aku mendapatkan vision, kayaknya memang ini masalah yang sering kalian lakukan ini ya, yang sering terjadi di hidup kalian berdua ini adalah tentang ini juga ya, tentang karir atau tentang bisnis atau enggak tentang uang pokoknya ya. Karena di sini memang disarankan memang ada yang pindah kerjaan atau enggak melihat lagi kerjaan ini baik apa enggak. Karena di sini transition karir ini adalah it's talking about expansion atau enggak perpindahan karir ya. Jadi entah kamu atau dia, pokoknya mungkin ini adalah masalah yang sering kalian yang ada di hidup kalian lah selama ini ya. Ketika kalian ngobrol dan berdebat, itulah yang didebatin sama kalian sepertinya itu. Dan kalau nggak ada yang mau ngalah ya kayak gini-gini terus nih. Aku ngeliatnya sih seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari Oracle Whisper of Love tentang percintaannya. Apa yang akan diomongin dari sini ya, dalam Tuhan Yesus ya. Kenapa dia berubah? Pile nomor 3. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak seperti yang dulu? Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 3. Ada yang mau keluar lagi kah? Dalam Tuhan Yesus. Apa hanya satu? Oke, kita lihat. Ada love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply knowledge this as true ya. Yang aku lihat memang di sini kayak apa ya? Di sini penuh dengan cinta. Tapi memang kayak
ya nggak saling merasakan ya. Kenapa ya? Karena memang udah saling ke ego masing-masing ya. Yang aku lihat memang kayak udah nggak ada lagi rasa cinta dan compassion yang tadi aku bilang, sempat aku bilang kan. Karena kenapa ya? Kalian ngerasanya memang saling saling konflik mulu yang bikin kalian tuh udah nggak merasakan cinta nih. Padahal cinta tuh ada di sekeliling kalian banget, dan kalian juga saling cinta, saling caring yang aku lihat ya, tapi egonya tinggi banget nih. Wow, egonya, wow, 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 wow. Oke, selanjutnya aku akan masuk sesi message in the battle. Aduh, untung ya teman-teman tadi aku belum masuk sesi ini. Ternyata pas aku cek kameranya, kok udah mati. Oke, aku masuk ke sesi ini ya teman-teman, dalam nama Yesus. Silakan teman-teman relax juga supaya bisa aku ambil energinya dengan gampang. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 3, kenapa sifatnya berubah? Kenapa sifat yang dipikirkan file nomor 3 ini berubah dalam Tuhan Yesus? Kenapa dia berubah? Oke, dalam Tuhan Yesus. Kenapa dia berubah? Kita sudah dapat 3, aku coba lagi, aku nggak tahu kenapa minta lagi. Dalam Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia berubah? Alright, I think it's enough. Kita dapat 5. Semoga channel messages ini berguna dan lebih detail lagi ya. Oke, kita lihat teman-teman file nomor 3. Yang pertama ada hopeless. Yes, dia mencari hope ya, dia mencari yang tadi aku bilang, dia mencari harapan baru. Kenapa ya? Karena memang dia itu udah hopeless, dia udah bingung harus kayak gimana ya. Dia lagi mencari formula yang terbaik buat kalian karena memang dia ngerasa kayak gue harus kayak gimana gitu ya. Tadi dapat hope ya. Oke. Terus habis itu yang selanjutnya, why you are so different. Oke, jadinya sebenarnya kenapa dia berubah? Karena kamu juga udah berubah. Yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi memang terlalu banyak konflik yang bikin kalian tuh saling mencintai tapi nggak sadar satu dengan yang lainnya saling cinta. Ya, aku lihat tuh kayak gitu. Karena udah ketutup emosi dan ego masing-masing ya. Jadi kenapa dia berubah? Karena kamu juga berubah, file nomor 3. Itu jawabannya. Oke. Terus ada this past trap me. Jadi memang sebenarnya dia banyak trauma di masa lalunya, entah sama kamu atau memang sama orang lain, yang bikin dia tuh kayak nggak mau maju dan nggak mau memilih untuk pacaran lagi, atau dikit nggak mau nggak mau memilih untuk deket lagi sama orang. Oke? Nih, I think about you all day long, but you don't even know. Jadi ini artinya adalah gue itu sebenarnya tuh mikirin kamu, tapi kamu juga sebenarnya nggak tahu kalau aku mikirin kamu. Yes, yang aku bilang tadi di sini ada kayak love is around you, ya kan? Sebenarnya tuh banyak banget cinta di antara kalian berdua, di sekeliling kalian. Kalian saling cinta dan saling nggak bisa nggak bisa pergi satu dengan yang lainnya, karena tadi juga ada the world dan ada the sun. The sun ini juga menunjukkan memang kalian berdua itu memang saling cinta dan harapannya memang. Nih ada hope kan di sini kan, kalian tuh memang ngerasa kayak ini adalah apa ya? Adalah relationship yang diimpi-impikan sama kalian gitu loh. Kamu itu adalah masing-masing cinta matinya gitu loh. Jadi ada the world juga di sini kan. Cuma ya itu dia tuh bingung karena terlalu banyak masalah, dan yang kalau bener ya masalahnya tuh paling banyak di sini adalah masalah tentang karir. Aku nggak tahu kerjaannya seperti apa, karena di sini dapatnya career transition, bisa dibilang kayak ada yang tadinya nggak kerja tapi harus kerja kali, mungkin ayo dong cari kerjaan dong gitu-gitu, mungkinnya jadi debat lagi, tapi lebih banyak di sini kayak tentang ada kerjaan salah satu dari kalian tuh yang nggak disukain sama pasangan kalian gitu ya. Yang terakhir coba kita lihat, not now, maybe one day. Jadinya kalau misalkan untuk ngobrolin kayaknya nggak sekarang, dia bilang kayak gue sekarang masih mau diem dulu, mau mencari formula yang terbaik buat kita kayak gimana. Mungkin dia mau mikir buat pindah kerjaan, atau enggak dia mau kasih solusi buat kamu tuh biar kamu tuh pindah kerjaan, maybe something like that. Yang aku lihat pokoknya intinya adalah kalau mau ngobrol atau mau berkomunikasi lagi, tidak sekarang. Yang dia pikirin tuh sekarang kayak gitu teman-teman. Kemungkinan besar nanti kalau memang dia udah ngerasa kayak udah udah kayak ready untuk ngobrol sama kamu. Karena sekarang dia juga masih takut dalam arti kayak takut nanti berantem sama kamu, takut nanti juga salah ngomong sama kamu, karena kan ini kondisinya kan udah kayak lagi senggol bacok ya, lagi senggol bacok, jadi kayak emosinya naik turun. Yang ada nanti kalau misalkan ngomong salah,
ambiar, malah makin berantem lagi. So dia ngerasa kayak entar-entar deh kalau mau ngobrol dan berkomunikasi lagi. Jadi menurut aku sekarang kamu juga apa ya, mulai kodein dia kalau kamu juga udah tenang. Atau enggak kamu juga udah kamu bilang kalau misalkan kamu juga kangen sama dia, something like that. Atau enggak memang tipe yang berdoa juga, karena memang dia lagi berdoanya kenceng banget yang aku lihat ya, lagi berdoa dan lagi mencari jawaban dari sang ilahi yang aku lihat. Jadi ada baiknya juga kamu berdoa sih. Gitu. So, menurut aku cukup ya untuk file nomor 3 karena udah oke banget lah ya. Udah banyak banget channel message yang keluar dari sini. Aku harap cukup dan aku harap bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang suka sama video aku dan berguna buat kalian. Dukung aku terus dengan cara gratis seperti itu supaya aku tahu memang kalian tuh suka dan channel aku ini, channel YouTube aku ini berguna buat kalian gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe buat belum yang sampai bingung aku. Buat yang belum subscribe aku teman-teman, supaya memang kita bisa ketemu di readingan-readingan yang lain. Dan kalau memang ada yang pengen dengerin aku ngoceh-ngoceh di video yang lain juga boleh. Walaupun itu videonya udah lama aku bikinnya, itu tetap masih bisa kalian tonton. Karena semua video yang aku bikin itu timeless, artinya tidak berjarak waktu. Kapan kalian tonton juga boleh. Yang penting judulnya memang sesuai dengan apa yang kalian lagi keluhkan atau apa yang kalian lagi permasalahkan sekarang. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls ya. Bye-bye.